Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut. Masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Sembuh, kambuh. Sembuh, kambuh, sembuh, kambuh. Jangan khawatir. Hari ini saya akan membahas tentang sembuh dan kambuh. Jadi itu yang bisa membuat kita jadi bingung ya. Di dulu awal-awal ya, ketika di 1 tahun pertama perjalanan penyembuhan dalam 1 tahun pertama itu pasti akan mengalami sembuh kambuh. Di bulan ketiga atau bulan keempat biasanya itu mengalami perbaikan tubuh karena kita menjaga pola makan. Ketika kita menjaga pola makan kita dengan tertib, dengan baik dan benar, ketika kita memasukkan makanan yang tidak ngawur ke dalam tubuh kita menjadikan tubuh kita ada perbaikan. Terus kita berpola hidup yang baik dan benar, tidurnya selalu cukup di atas 5 jam, 6 jam, air minumnya cukup putih, terus kita tidak memasukkan junk food, tidak memasukkan makanan-makanan instan, kita menghindari makanan instan, mie instan dan lain-lain, minuman-minuman botol yang mengandung pengawet, mengandung pewarna, perasa yang tidak alami, yang itu yang bisa membuat tubuh itu melemah. Biasanya ketika kita sudah menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup yang baik dan benar, selama 3 bulan saja kita akan mengalami perbaikan. Pasti mengalami perbaikan. Terus kenapa kok bisa kambuh lagi? Atau 4 bulan? Kenapa bisa kambuh lagi? Karena otak kita ini masih ada traumanya. Ketika orang setelah mengalami panic attack, rata-rata orang itu akan mengalami trauma, dan di bulan ketiga, bulan keempat itu bisa terjadi trauma itu muncul lagi ketika ada yang dirasakan dalam perut. Ya kita harus menyadari lah, tidak mungkin tubuh ini akan dalam 1 tahun itu akan baik, enak terus. Orang kita belum kena anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia dulu aja, kita dalam 1 tahun itu ada aja sariawannya, ada sembelitnya, ada mencretnya ketika salah makan, ada flu-nya, ada sakit gigi, ada sakit kepala, apalagi ada banyak penyakit-penyakit ringan yang biasa kita rasakan dulu ketika kita masih belum sakit. Tapi ketika kita sudah sakit, kita sudah mengalami trauma, artinya kita sudah mengalami benturan fisik, benturan psikis yang sangat dahsyat dari panic attack tersebut. Nah, ketakutan akan terjadinya panic attack lagi itu sangat tinggi, masih sangat tinggi karena jaraknya masih sebentar ya, hanya 3 bulan, 4 bulan. Itu pasti akan ada kambuhnya lagi, dan itu bisa membuat kita takut juga. Saya pikir, tapi ini ya, kambuhnya itu tidak akan seperti yang lama karena kita mulai bisa mengontrol, dan tubuh kita memang jauh lebih bagus kondisinya daripada ketika kita baru kena. Nah, setelah kambuh beberapa saat, kalau kita renungi lagi ya, kambuhnya itu akan durasinya akan lebih sebentar daripada awal sakit dulu, karena kita sudah mulai paham tentang tata caranya dan kita sudah melakukan kegiatan 3P tersebut. Setelah itu bulan ke-7 atau bulan ke-8 itu ada kemungkinan bisa kambuh lagi, atau bulan 9 kemungkinan ada kambuh lagi, tapi frekuensinya atau perasaan tidak nyamannya itu tidak akan sebesar di kambuh yang sebelumnya juga. Nanti ketika kita tidak jaga pola makan lagi, atau kita ada kesalahan lagi, kita akan mengalami kambuh lagi, dan frekuensinya atau perasaan tidak nyamannya itu akan semakin menurun lagi, semakin berkurang. Semakin lama kita mengalami sakit ini, semakin berkurang ketika ada kambuhnya. Perasaan tidak nyamannya itu akan semakin sedikit daripada yang terjadi di awal dulu. Terus ada teman-teman yang bilang, tapi saya yang kupat yang kedua ini kok lebih parah. Nah, itu berarti ada kesalahan di cara untuk menjaga pola makannya. Kalau saya pikir biasanya begitu. Orang itu kalau sudah merasa sudah baikan, sudah merasa bagus lagi, perasaannya, badannya tidak ada yang dirasakan, rata-rata teman-teman itu ada yang melakukan kesalahan dengan berpola makan yang buruk, makan junk food lagi, makan makanan instan, minum-minuman instan, terus pokoknya yang tidak bisa diterima oleh tubuh itu dimakan lagi.
Walhasil akhirnya jadi traumanya datang lagi. Ketika trauma datang lagi, akhirnya kita jadi cemas lagi, jadi perasaan tidak nyaman lagi, perutnya nggak enak lagi, dan durasi kambuhnya itu bisa lebih lama. Ketika lebih lama, akhirnya perasaan semakin terpuruk, semakin dalam, semakin menyeramkan, semakin tambah horor. Akhirnya sakitnya jauh lebih lama daripada yang pertama. Itu biasanya yang terjadi. Tapi kalau teman-teman tetap menerapkan 3P, teman-teman itu kalau ada kambuhnya itu pasti akan hanya menghilangkan trauma saja, dan durasinya hanya sebentar saja. Sampean bisa perasaan tidak nyamannya itu akan hilangnya lebih cepat daripada yang pertama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, ketika tubuh kita ini sudah hanya makan makanan yang normal, makanan-makanan yang seperti orang-orang zaman dulu kita makan, orang-orang zaman dulu makan itu yang tidak banyak mengandung zat-zat kimia, tubuh ini lebih lebih sehat, lebih lebih apa ya? Metabolisnya itu jauh lebih bagus. Hanya saja kita ada trauma anxiety-nya itu, ada trauma panic attack itu yang membuat kita kadang-kadang suka ada nyentil-nyentilnya itu di 1 tahun pertama itu ketika sakit. Dan ketika tubuh ini sudah terbiasa dengan makan makanan yang bergizi, dengan tertib, dengan teratur, otomatis tubuh kita ini akan jadi semakin membaik. Otomatis pikiran kita juga akan lebih rasional, terus energi kita akan semakin meninggi daripada sebelum kita sakit anxiety dulu, karena kita berpola makan, pola pikir, dan pola hidup yang baik dan benar dengan jalan kaki yang banyak. Kalau sampean renungi coba renungi dalam 1 tahun itu di Indonesia itu ada beberapa musim ya, ada musim angin, ada musim hujan, ada musim panas, ada musim angin lagi, baru hujan, panas, baru ini angin dulu baru panas. Ketika musim angin tersebut itu ayam itu banyak yang meninggal, kadang-kadang kambing juga, sapi juga sakit. Terus manusia itu banyak yang sakit. Terbukti dengan dalam 1 tahun dokter itu banyak, dokter umum itu banyak mendapatkan pasien itu di musim-musim angin. Biasanya 1 tahun itu 2 kali. Kita ikut dalam bagian tersebut dulu. Kalau saya sih iya. Ketika musim angin, saya itu mesti ikut ke dokter, meskipun hanya sekedar suntik neurobion ya, 2 hari 3 hari flu itu juga akan hilang dengan sendirinya, meskipun bisa sampai 14 hari kalau tidak ke dokter. Kalau dengan ke dokter bisa 3 hari 4 hari sudah kelar ya flunya. Lah saya ikut dalam bagian tersebut, tapi ketika saya renungi dalam 2 tahun ini, saya sudah nggak pernah loh, saya nggak pernah ke dokter seperti sebelum saya kena anxiety disorder psikosomatis dispepsia 2 tahun lalu. Saya rutin ikut ke dokter, ikut flu, ikut sakit. Tapi sekarang sudah enggak, 2 tahun ini saya nggak pernah. Taruhlah 1,5 tahun lah. Terakhir saya kena flu itu mungkin yang saya harus ke dokter dengan suntik ya. Itu saya nggak ikut itu. Kenapa? Karena daya tahan tubuh saya terhadap cuaca itu jauh lebih bagus, karena kita menerapkan 3P itu tadi, pola pikir, pola hidup, dan pola makan yang baik dan benar. Jalan kaki saya sudah bagus, di atas 5.000. Makanan saya jaga, sehari makan 2-3 kali. Kalau lagi tidak nyaman perutnya saya makan sampai 4 kali. Terus dengan porsi sedikit ya tentunya. Terus apa yang saya makan itu selalu bergizi. Saya masukkan gizi yang cukup. Saya semakin pintar untuk memilah dan memilih apa yang harus saya masukkan ke dalam mulut saya agar dicerna dengan baik dan benar oleh tubuh. Dan saya berolahraga rutin. Pola pikir saya juga semakin membaik, karena saya tidak pernah mengalami sensasi-sensasi tubuh yang dulu sempat ada, yang sakit somatik di dada, di perut, di punggung, di pinggang, di kaki, di kepala, karena itu sudah nggak ada semuanya. Jadi tidak ada psikosomatik yang saya rasakan. 1.001 sensasi tersebut sudah nggak ada. Jadi pikiran ini semakin membaik, semakin ke depan semakin membaik. Dan kita semakin pintar untuk menjalani hidup tersebut, dan kita semakin sehat, dan akhirnya penyakit-penyakit itu hilang semua. Jangankan penyakit mental yang kita awalnya sakit mental, penyakit fisik pun itu juga akan hilang, tidak mau di tubuh kita. Jadi kita lebih sehat, lebih segar, lebih fresh, lebih energik. Jadi manusia setelah sakit anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Percayalah,
Teman-teman yang masih sakit, sampean itu pasti ada kesalahan yang sampean lakukan. Entah itu sampean belum bisa mengelola stresnya, entah cara menangani atau menghadapi situasi permasalahan di dunia ini sampean masih belum clear, belum bisa menanganinya, atau sampean masih makannya masih suka ngawur, seneng yang gurih-gurih, seneng yang eh, masih junk food yang banyak racun kimianya, seneng yang ngawur pokoknya. Jadi sampean ya akan lama mengalami penyembuhannya. Ketika sampean sudah bisa menerapkan 3P dengan baik dan benar, saya yakin tidak sampai 1 tahun aja, kalau ketika sampean ada mentor yang bisa memberikan contoh, saya yakin sampean bisa sembuh dengan cepat. Saya dulu dengan mentor saya sembuh anxiety itu 1 tahun. Dispepsianya memang agak lama karena memang dispepsia itu tidak mudah untuk sembuhnya. Jadi itulah cerita pagi ini. Semoga teman-teman yang melihat video saya mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar diangkat semua penyakitnya, agar bisa kembali hidup normal dan bisa bekerja atau beraktivitas seperti orang normal biasanya, dengan pikirannya yang semakin kuat dan semakin bijak dan semakin produktif. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.